Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanjaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Perawatan dan Penggunaan Mesin Milling. Disusun oleh Sanjaya dengan NIM 191010350588 dengan dosen pembimbing Tatang Suryana, STMT, Program Studi Teknik Mesin Universitas Pamulang. Latar belakang. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda kerja dengan menggunakan pisau fries sebagai penyayatan yang berputar pada sumbu mesin. Pisau fries ini terpasang pada arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor dan diputar oleh sumbu utama mesin. Mesin fries ini adalah mesin yang paling mampu melakukan banyak tugas bila dibandingkan dengan mesin perkakas yang lain. Hal ini disebabkan karena selain mampu memesin permukaan datar maupun berlekuk dengan penyelesaian dan ketelitian istimewa yang berguna untuk menghaluskan atau meratakan benda kerja sesuai dengan dimensi yang dikehendaki. Dengan adanya kerja praktek, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan atau mempraktekkan teori yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan. Tujuan lain dari kerja praktek yang lain adalah untuk menambah wawasan atau ilmu yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Kemudian mahasiswa dapat menemukan ilmu yang baru di tempat kerja praktek tersebut. Tujuan dan manfaat penyusunan laporan. Yang pertama, tujuan dari penyusunan laporan kerja praktek ini adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab selaku penulis atas kerja praktek yang telah dilaksanakan. Yang kedua, sebagai upaya penyesuaian diri terhadap lingkungan kerja dan adaptasi terhadap masyarakat. Yang ketiga, belajar menganalisa dan memahami bagaimana untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dan yang akan datang. Tempat penyusunan laporan. Laporan ini disusun berdasarkan dari teori dan praktek yang telah saya dapatkan dari kerja praktek di CV Rama Teknik. Profil perusahaan. Sejarah perusahaan. CV Rama Teknik telah berdiri pada tahun 2005 yang berlokasi di Jalan Surya Kencana 2, Gang Made 1, RT 0204 Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan. CV Rama Teknik adalah perusahaan yang menyediakan solusi bisnis inovatif berbasis research dan development di bidang kontraktor, perdagangan, jasa, dan perdagangan barang. CV Rama Teknik juga menyediakan berbagai keperluan di dalam satu lokasi. Luas bangunan CV Rama Teknik adalah 5.000 meter persegi, sedangkan luas keseluruhannya adalah 10.000 meter persegi. Terdapat lahan parkir yang disediakan dan dapat menampung sekitar 25 mobil yang terbagi dari 4 sisi, yaitu bagian depan, kanan, kiri, dan belakang. Tempat parkir ini bersifat outdoor atau berada di luar ruangan. CV Rama Teknik juga mempunyai fasilitas ruang menunggu, tempat untuk bongkar mobil, ruangan khusus untuk mesin CNC, toilet, tempat beribadah, dan lain-lain. Keseluruhan tempat dari CV Rama Teknik ini dapat digunakan untuk menampung banyak alat-alat pekerja atau konsumen yang datang. CV Rama Teknik juga bisa menjadi tempat untuk penelitian atau praktek bagi mahasiswa atau mahasiswi Universitas Pamulang yang ingin melakukan penelitian atau praktek, karena alat-alat yang dimiliki terbilang cukup lengkap dan memadai. Keunggulan dari CV Rama Teknik adalah, yang pertama, dapat mensuplai mesin praktek untuk kebutuhan pendidikan. Yang kedua, menguasai pembuatan dan perakitan mesin. Yang ketiga, menguasai alat-alat kerja yang bersifat teknologi dan manual. Yang keempat, tempat yang sangat strategis dengan akses yang mudah dijangkau. Yang kelima, dilengkapi alat-alat yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Visi dan misi perusahaan. Yang pertama, memberikan pelayanan terbaik yang cepat dan berkualitas. Kedua, menerapkan teknologi tepat guna dalam segala bidang. Yang ketiga, membangun kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, serta memberi pelayanan terbaik yang cepat dan berkualitas. Dasar teori.
Mesin milling atau biasa disebut dengan press adalah mesin perkakas yang digunakan untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda kerja menggunakan pisau press sebagai pahat penyayat yang berputar pada sumbu mesin. Mesin termasuk perkakas yang punya gerakan utama berputar yang dipasang pada sumbu arbor. Jika arbor mesin berputar melalui suatu putaran motor listrik, maka pisau press akan berputar. Arbor mesin dapat berputar ke kanan atau ke kiri, sedangkan banyaknya putaran diatur sesuai dengan kebutuhan. Mesin press melepaskan dengan ketika benda kerja mengantarkan terhadap suatu pemotongan berputar, kecuali untuk putaran. Pemotong berbentuk bulat tidak mempunyai gerakan lain. Untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda kerja dengan mempergunakan pisau milling atau cutter sebagai pahat penyayat yang berputar pada sumbu mesin. Mesin milling termasuk mesin perkakas yang mempunyai gerak utama berputar. Sejarah dan perkembangan bor milling. Mesin milling ditemukan oleh Eli Whitney sekitar tahun 1818. Mesin milling ini melakukan operasi produksi suku cadang duplikat yang pertama dengan mengendali secara mekanik dengan arah dan gerakan pemotongan dari perkakas mata potong jamak yang berputar. Mesin milling merupakan logam berat ketika benda kerja dimakan terhadap suatu alat potong yang berputar. Alat potong atau cutter pada mesin milling terhadap suatu deretan mata potong kelilingnya, yang masing-masing berlaku sebagai pemotong tersendiri. Pada meja potong, yang masing-masing berlaku sebagai pemotong tersendiri pada tiap siklus putaran benda kerja yang dipegang pada meja yang pada tiap pengendalikannya. Antaranya terdapat pemotong mesin milling tersebut. Cara pengoperasian mesin bor milling. Bentuk ini merupakan cara untuk mengoperasikan mesin milling. Yang pertama, letak benda kerja pada tempat yang disediakan. Buka pelindung as mata bor. Yang ketiga, pasang mata bor sesuai ukuran yang ditetapkan. Lalu kencangkan dengan cake. Yang keempat, pasang kabel penghubung ke stop kontak dan pastikan kabel kondisi normal, aman, tidak melilit dan tertarik. Kelima, hidupkan mesin dengan menekan tombol saklar warna hijau. Yang keenam, arahkan mata bor ke benda kerja secara perlahan-lahan sambil ditekan. Selanjutnya, untuk mematikan mesin dengan menekan tombol saklar merah. Tipe-tipe bor milling. Yang pertama ada mesin milling horizontal. Mesin milling ini mempunyai pemasangan spindle dengan arah horizontal, digunakan untuk melakukan pemotongan benda kerja dengan arah memutar, seperti gambar tersebut. Yang kedua, mesin milling vertikal. Kebalikannya dengan mesin horizontal. Pada mesin ini, pemasangan spindlenya pada kepala mesin adalah vertikal. Pada mesin milling jenis ini ada beberapa macam menurut tipe kepalanya. Ada tipe kepala tetap, tipe kepala yang tidak dimiringkan, dan tipe kepala bergerak. Kombinasi dari dua tipe kepala ini dapat digunakan untuk membuat variasi pengerjaan pengepresan dengan sudut tertentu. Selanjutnya, mesin milling universal, seperti gambar tersebut. Keselamatan kerja pada mesin bor. Yang pertama, keselamatan pada si pekerja. Yang pertama, pakaian praktik harus rapi dan tidak ada bagian yang terluka pada waktu mengebor. Yang kedua, sepatu kulit. Dalam praktik, untuk menghindari benda-benda kerja yang tertumpuk dan kemungkinan benda jatuh atau jepitan benda lain. Ketiga, kacamata. Pada waktu melakukan pengeboran, diharuskan memakai kacamata untuk melindungi mata kita sendiri, sebab pada waktu pengeboran banyak gram-graman yang bisa meleset ke mata. Keempat, sarung tangan. Pada waktu melakukan pengeboran, si pekerja tidak boleh memakai sarung tangan untuk menjaga tangan dari belita mesin bor. Sarung tangan perlu dipakai apabila mesin bor dalam keadaan berhenti dan untuk memegang benda kerja yang panas, seperti gambar berikut. Yang kedua, keselamatan pada mesin. Dalam proses pengerjaan mengebor, khususnya si pekerja harus ingat akan perlengkapan mesin bor tersebut. Misalnya, akan mengebor, siapkan perlengkapan seperti pelumas, putar mesin, dan kondisi mesin.
Yang ketiga, keselamatan pada benda kerja. Pada waktu pengeboran, benda kerja harus dicekam dengan ragum atau alat lainnya, agar supaya tidak lari apabila dibor. Benda kerja harus dititik dulu sebelum dibor, sebab akan mengakibatkan tidak tepat pada ukuran yang diinginkan. Pada akhirnya, benda kerja dapat digunakan. Pembahasan dan hasil. Sebelum melakukan perawatan, persiapan terlebih dulu. Peralatan dan bahan yang dibutuhkan adalah: yang pertama, mesin box dan kelengkapannya. Yang kedua, buku pedoman penggunaan dan perawatan mesin bor. Ketiga, kunci pas atau kunci ring 1 set ukuran metrik. Keempat, kunci L 1 set ukuran metrik. Kelima, kunci sok 1 set ukuran metrik. Yang keenam, tang O. Yang ketujuh, obeng plus dan obeng minus. 8, alat pembersih. 9, pelumas. Bagian-bagian mesin bor. Yang pertama adalah base atau dudukan kaki bor. Base merupakan penopang dari semua komponen mesin bor. Base terletak paling bawah, menempel pada lantai. Biasanya di baut, pemasangannya harus kecil karena mempengaruhi keakuratan, karena akan mempengaruhi pengeboran akibat dari getaran yang terjadi. Yang kedua, tiang. Tiang merupakan bagian dari mesin bor yang digunakan untuk menyangga bagian-bagian digunakan untuk proses pengeboran berbentuk kolom, berbentuk silinder yang mempunyai alur atau untuk jalur gerak vertikal dari benda kerja. 3. Table atau meja. Meja merupakan yang digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Meja kerja dapat disesuaikan secara vertikal untuk mengakomodasikan ketinggian pekerjaan yang berada atau biasa berputar ke kiri dan ke kanan, dengan sumbu proses yang pada ujung yang melekat pada tiang untuk menjaga agar posisi benda sesuai yang dibutuhkan. Keempat, ragum. Untuk menjepit benda kerja agar dia menggunakan ragum yang diletakkan di atas meja. Spindle. Spindle merupakan bagian yang menggerak kluk atau pencekam yang memegang atau mencekam mata bor. Kelima, puli dan gear shaft. Puli dan gear shaft merupakan penerus daya yang berasal dari motor yang selanjutnya akan diteruskan ke gear shaft, kemudian akan menggerakkan spindle. Keenam, spindle head. Spindle head merupakan umah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa bel dan diatur oleh drill feed handle untuk proses pemakanannya. 7. Drill feed handle untuk menirukan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja. 8. Kelistrikan. Kelistrikan merupakan penggerak utama dari mesin bor adalah motor listrik. Dari kelengkapannya mulai dari kabel power dan kabel penghubung, fuse atau sekring, lampu indikator, saklar on off, dan saklar pengatur kecepatan. Kesimpulan. Dari perawatan yang dilakukan, maka diperoleh dari beberapa kesimpulan diantaranya. Kerusakan-kerusakan yang dilakukan pada mesin bor diakibatkan: yang pertama, karena kurangnya kehati-hatian dalam menggunakannya. Yang kedua, terjadinya banyak korosi pada komponen-komponen mesin bor disebabkan karena kurangnya pelumasan pada komponen. Yang ketiga, kerusakan pada bel karena usianya yang sudah tua dan kurangnya perawatan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk seminar kerja praktek pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.